Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang telah hadir di sore hari ini dalam acara PKM, yaitu pengabdian kepada masyarakat, yang isinya ada edukasi tentang hadis penyakit pasti ada obatnya judulnya ya. Kita sendiri, kami dari tim PKM Hadis Universitas Singapura Bangsa, Fakultas Agama Islam, Pendidikan Agama Islam, yang beranggotakan saya sendiri ada Riza Hardian Rahman, lalu ada Kang Rafli Nuseha, ada Teh Rika Amalia Putri, lalu ada Teh Nena Nur Hikmat, Teh Rima Fatimatu Zahro, dan Teh Nuke Nur Fadilah. Oke, untuk langsung aja ya, untuk mempersingkat waktu, takut kesorean juga. Untuk pemateri pertama, dipersilahkan untuk waktu dan tempatnya Teh Rika Amalia Putri. Persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Sebelumnya saya ingin menyapa ya, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, membahas tentang sakit gitu ya. Sakit merupakan salah satu ujian dari Allah kepada makhluknya. Jenisnya pun beragam, mulai dari yang ringan sampai sakit yang berat. Nah, untuk menghadapi ujian sakit tersebut biasanya kita memilih untuk berupaya sembuh, walaupun ada pula kelompok orang yang memilih untuk pasrah tanpa berusaha alih-alih beralasan sabar. Tidak ada manusia yang keluar dari ketetapan Allah. Telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa manusia pada suatu waktu akan tertimpa musibah atau penyakit. Ini juga yang membedakan manusia di hadapan Allah, yakni tingkat ketakwaan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sejumlah hadis memastikan bahwa setiap penyakit itu ada obatnya, dan hadis tersebut akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk Teh Rika Amalia Putri yang telah memaparkan materi pertamanya pada sore hari ini di kegiatan PKM. Oke, sebentar ya. Untuk pemateri kedua pada sore hari ini pada kegiatan PKM, yaitu ada Kang Rafli Nurseha. Untuk Kang Rafli Nurseha, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Di sini saya akan membacakan hadis yang menceritakan kasus tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Muhammad ibnul Musanna, hadasana Abu Ahmad Az-Zubairi, hadasana Umar bin Sa'id ibni Abi Husain, qala hadasani Atha ibnu Abi Robahi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ma unzilallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk Kang Rafli Nurseha yang telah membacakan teks hadis pada sore hari ini dalam materi PKM. Untuk pemateri selanjutnya yang akan membawakan materi, yaitu ada Teh Nena Nur Hikmah. Untuk Teh Nena Nur Hikmah, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada terjemah hadis. Menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsana, menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubairi, menceritakan kepada kami Umar bin Sa'id bin Abi Husain. Dia berkata, menceritakan kepadaku Atta bin Abi Robah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW. Dia bersabda, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan juga penawarnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sekian materi dari saya.
kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk Teh Nena Nur Hikmah yang telah membacakan terjemah hadis dari teks hadis pada sore hari ini tentang penyakit pasti ada obatnya. Hadisnya cukup sahih ya, soalnya dari hadis riwayat Al-Bukhari. Oke, untuk pemateri berikutnya yang keempat nih ada Teh Rima Fatimah Zahra. Nah, yang akan membawakan syarah hadis pada PKM sore hari ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Untuk materi selanjutnya ada syarah hadis. Ketika menjelaskan syarah hadis ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan beberapa riwayat yang semakna. Di antaranya ada riwayat Ahmad dari Anas. Sesungguhnya Allah dimanapun menciptakan penyakit, Dia menciptakan juga obatnya. Maka berobatlah. Riwayat lain dari Usamah bin Syuraih, berobatlah wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah tidak meletakkan penyakit, kecuali meletakkan juga obatnya. Kecuali satu penyakit, yaitu dua atau pikun. Dalam lafaz lain, kecuali kematian. Ada dalam riwayat Abu Daud dari Abu Darda yang telah dimarfu'kan. Sesungguhnya Allah menjadikan bagi setiap penyakit obatnya, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram. Ini sebagai penguatan bahwa berobat haruslah dengan yang halal dan tidak diperbolehkan berobat dengan yang haram. Obat tidaklah menyembuhkan karena zatnya, melainkan dengan kehendak Allah. Dan sesungguhnya obat terkadang berbalik menjadi penyakit. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh Nur Sabilah. Dilanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya yang berjudul At-Tiban An-Nabawi, hadis-hadis tersebut mengandung pengesahan terhadap adanya sebab musabab dan sanggahan terhadap orang yang menolak kenyataan tersebut ataupun mengendak. Oleh sebab itu, berobat tidak meniadakan tawakal kepada Allah Ta'ala. Kesimpulannya adalah terrealisasinya kesembuhan dengan obat ibarat menangkal rasa lapar dan dahaga dengan makan dan minum. Ini umumnya berhasil, namun terkadang gagal dikarenakan suatu sebab. Adapun pengecualian penyakit karena kematian dalam hadis riwayat Usama bin Suraik di atas maksudnya adalah penyakit yang Allah takdirkan kematian bagi penderitanya, dan pengecualian penyakit tua atau pikun di riwayat lain karena tua pikun sama dengan kematian. Persamaan keduanya adalah berkurangnya sehat atau karena tua adalah masa yang dekat dengan kematian. Adapun menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya yang berjudul At-Tiban An-Nabawi, hadis-hadis tersebut mengandung pengabsahan terhadap adanya sebab musabab dan sanggahan terhadap orang yang menolak kenyataan tersebut. Ungkap setiap penyakit ada obatnya, artinya bisa bersifat umum. Karena itu yang termasuk di dalam penyakit-penyakit mematikan dan berbagai penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter karena belum ditemukan obatnya, Allah menciptakan obat-obatan untuk menyembuhkan semua penyakit tersebut. Namun pengetahuan terhadap obat-obatan tersebut tidak disingkapkan di hadapan umat manusia, kata Ibnu Qayyim. Sebab ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia hanyalah sebatas yang diajarkan Allah. Oleh karena itu, Rasulullah menyatakan bahwa kesembuhan dari penyakit itu tergantung pada cocoknya obat dengan penyakit tersebut. Karena setiap ciptaan Allah itu pasti ada lawan kebalikannya. Semua hadis di atas mengandung perintah untuk berobat. Berobat tidaklah bertentangan dengan tawakal, sebagaimana halnya menolak rasa lapar, rasa dahaga, rasa panas, dan rasa dingin dengan hal-hal yang menjadi kebalikannya. Bahkan, hakikat tauhid itu hanya sempurna dengan melakukan sebab musabab yang memang setelah Allah jadikan sebagai hukum sebab akibat, baik dalam ajaran syariatnya maupun menurut takdirnya, kata Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim menjelaskan hadis itu juga mengindikasikan bertahan terhadap
orang yang berobat, sebab ada yang berpendapat kalau kesembuhan itu sudah ditakdirkan oleh Allah, maka berobat itu tidak ada gunanya kalau memang tidak ditakdirkan. Berarti juga tidak berguna. Menurut Ibnu Qayyim, ungkapan nabi-nabi setiap penyakit pasti ada obatnya, memberikan dorongan kepada orang yang sakit dan juga dokter yang mengobatinya. Selain juga mengandung anjuran untuk mencari obat dan menyelidikinya, sebab kalau orang sakit sudah merasakan dirinya satu keyakinan bahwa ada obat yang akan dapat menghilangkan rasa sakitnya, ia akan tergantung pada ruh harapan. Rasa panas dari keputusasaan akan berhasil ia didinginkan. Selanjutnya, kembalikan kepada moderator. Aduh, anjing deg-degan aing. Oke, terima kasih untuk Tenuke dan Teh Rima yang telah memaparkan syarah hadis yang begitu lengkap ya penjabarannya. Terima kasih banyak. Untuk materi terakhir yang pelajaran yang dapat dipetik dari hadis akan dibawakan oleh saya sendiri untuk penutup dari kegiatan PKM ini. Pelajaran yang dipetik daripada hadis yang telah dipaparkan oleh teman-teman PKM tadi sebelumnya, bahwa berdasarkan penjelasan hadis di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Allah tidak menciptakan penyakit, melainkan Dia juga menciptakan penawar atau obatnya, seperti tadi yang dijelaskan, seperti kalau kita lapar kita makan, kalau kita haus kita minum, seperti itu. Salah satu contohnya ya. Adapun penyakit-penyakit yang belum ditemukan obatnya hingga saat ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan manusia. Dan sebagai pesan dari Allah agar manusia senantiasa berusaha mencari penawarnya. Memang penyakit dan kesembuhan datangnya dari Allah, namun sebagai manusia apabila ditimpa sesuatu, penyakit kita dituntut berusaha untuk sembuh, diantaranya dengan berobat. Jadi walaupun pada hakikatnya kita mengerti bahwa Allah yang memberikan kesembuhan, kita memerlukan syariat. Memerlukan syariat seperti kita minum obat, seperti kita berobat ke dokter, apa yang kita tidak ketahui tentang penyakit kita yang kita alami, itu adalah syariat. Hakikatnya dalam hati kita meyakinkan bahwa Allah yang menyembuhkan penyakit. Syariatnya kita minum obat atau berobat ke dokter. Berobat diwajibkan dengan obat-obatan yang halal. Namun, apabila dalam kondisi darurat seperti penyakit dapat mengancam keselamatan jiwanya, kemudian tidak ditemukan obat-obatan yang halal, maka diperbolehkan mengkonsumsi obat-obatan yang terbuat dari bahan-bahan yang diharamkan. Namun hanya sebatas kebutuhan dan tidak boleh berlebihan. Jadi seperti contohnya kalau misalnya ada satu contoh obat-obatan kurang lazim seperti asma, makan kelelawar. Terus ada yang bilang juga penyakit tertentu yang memakan biawak. Pada dasarnya hukum memakan binatang-binatang tersebut yang tadi saya jelaskan itu ada yang mengatakan haram. Dan juga sebagian ulama pendapat kecilnya ada yang membolehkan, tapi bukan halal ya. Lebih tepat membolehkan dalam tanda kutip, tidak boleh berlebihan. Membolehkan dalam arti bukan jadi konsumsi setiap hari gitu. Itu salah satu contohnya obat-obatan yang haram, tapi dalam tanda kutip benar-benar darurat atau memiliki uzur yang kuat dalam penyakit tersebut. Tidak ada lagi obat yang tidak bisa diminum, dimakan kecuali obat-obatan tersebut gitu ya. Dan lagi itu tidak boleh berlebihan, harus dikontrol dengan orang-orang ahlinya. Jadi takarannya harus pas gitu, sesuai obat atau sesuai penyakit yang kita alami. Jadi tidak boleh berlebihan, sesuai dosisnya. Apapun itu obat-obatan yang halal ataupun obat-obatan yang dimakan secara darurat harus sesuai dengan dosisnya gitu. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu penutup materi yang pada sore hari ini dibawakan dari kegiatan PKM, pengabdian kepada masyarakat. Bagaimana untuk rekan-rekan partisipan atau audiens, barangkali ada yang mau bertanya dalam kegiatan PKM pada hari ini? Silakan, kalau ada bisa di chat, bisa juga disampaikan langsung mungkin nanti ke teman-teman anggota PKM.
Ada yang mau bertanya nih, Teh Lula Hairin Hasna. Boleh. Mau diketik juga boleh kok. Ketik aja. Nanti sama kita didiskusiin. Nah, pertanyaannya udah ada. Tadi dijelaskan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Namun bagaimana dengan penyakit HIV dan AIDS? Oke. Terima kasih. Nanti kita didiskusiin sama teman-teman PKM. Oke. Oke, untuk Terula ya tadi di sini teman-teman semua udah berdiskusi bahwasanya penyakit HIV/AIDS itu banyak potongan-potongan dalil-dalil fatwa-fatwa yang menyatakan kalau HIV/AIDS itu belum ditemukan ya, bukan nggak ada, belum ditemukan obat pasti mujarab yang sekali bukan sekali, ketika kita berobat HIV/AIDS dan HIV/AIDS tersebut sembuh. Bukan tidak ditemukan atau tidak ada obatnya, tapi belum ditemukan obat yang pasti untuk menangkal atau mencegah atau menghilangkan penyakit HIV/AIDS. HIV/AIDS itu adalah penyakit yang seumur hidup, yang tidak ada obatnya. Penjelasan ulama, ada sebagian ulama, bahwa penyakit tersebut belum ditemukan obatnya, jadi pasti ada obatnya. Hanya saja belum ditemukan obat yang pasti untuk menyembuhkan secara total penyakit HIV/AIDS. Ada beberapa kasus seperti, mungkin kalau misalnya ada orang yang tahu, seperti yang orang banyak tahu itu Freddie Mercury yang terkena HIV/AIDS. Itu tidak ditemukan obatnya untuk menyembuhkan total penyakit beliau dari HIV/AIDS ya. Hanya saja
pada saat itu ketika saya membaca artikel yang berita penyakit itu bisa diredam penyebaran atau keganasan penyakitnya itu bisa diredam, ada peredam obatnya. Hanya saja mungkin sangat mahal dan butuh penanganan khusus di rumah sakit tertentu. Pada saat itu hanya bisa diredam, bukan dihilangkan secara total. Jadi ungkapan tidak ada obatnya itu salah. Dan lagi bukan untuk menyebar atau menyalahkan dalil hadis. Kata Rasul penyakit itu pasti ada obatnya. Benar, memang ada obatnya. Hanya saja ketika kasusnya HIV/AIDS bukan tidak ada obatnya. Jadi ungkapan tidak ada obatnya dan belum ditemukan obatnya itu berbeda. HIV/AIDS pasti ada obatnya, bukan tidak ada obatnya. Hanya saja belum ditemukan obat yang pasti untuk menghilangkan total atau menyembuhkan total penyakit HIV/AIDS tersebut. Tapi hanya saja ada beberapa kejadian yang cukup booming, penyakit tersebut bisa diredam atau perlambat penyebaran penyakitnya, karena itu kan penyakit cukup ganas ya. Pada saat itu gembar-gembornya banyak yang terkena HIV itu di Inggris pada tahun 1960 atau 16 berapa gitu, saya lupa. Pada tahun 19-an gitu, 90-an, pada 1990-an kemungkinan. Pada saat itu saya membaca beritanya, saya lupa, di Inggris itu HIV itu sangat tinggi penyebaran virusnya, karena virus tersebut menular dan cukup ganas ya pada saat itu. Dan belum ditemukan obat yang pasti untuk menyembuhkan total HIV/AIDS, hanya saja bisa diredam penyebaran penyakitnya. Mungkin itu saja penjelasannya dari pertanyaan Telula tadi, apakah HIV/AIDS ada obatnya atau tidak ya. Barangkali ada pertanyaan yang lain dari partisipan atau audiens yang hadir pada sore hari ini di kegiatan PKM. Punten Akang Teteh izin bertanya. Ya boleh, dipersilakan. Tadi kan sedikit sedikit menjelaskan tentang obat gitu ya. Kalau misalnya obatnya gimana ya? Kalau misalnya diharuskan gitu menggunakan obat yang halal terlebih dahulu jika memang tidak dapat menggunakan yang halal tersebut, maka boleh
menggunakan obat-obat yang lain gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan, gimana tanggapan Akang Teteh terkait mengenai vaksin? Soalnya saya sempat baca salah satu artikel bahwa salah satu obatnya tuh menggunakan bahan-bahan yang tidak halal gitu kan. Jadi Ya. tanggapannya gimana? Walaupun memang MUI sendiri sudah menghalalkan Iya, seperti iya. itu. Siap. Terima kasih. Kita tampung dulu ya. Nanti kita jawab sama teman-teman. Mau mencoba menjawab pertanyaan dari itu ya, Pak Sugianto tadi. Pertanyaannya kan bagaimana tanggapan kalau misalkan masih ada menggunakan gimana obat-obat yang komposisinya dari bahan yang haram gitu kan ya, kurang lebihnya. Iya, seperti itu. Nah, kan MUI kadang memperbolehkan ya, tapi kita jangan terlalu fokus. Misalkan misalnya kalau misalnya masih ada yang halal gitu, masih ada obat yang halal, jangan dulu ke komposisi yang haram tersebut. Nah, jadi kita lihat dulu kondisi darurat, misalnya berdasarkan kepada pertimbangan satu orang ahli saja. Adapun ukuran darurat, jadi kita lihat dulu penyakitnya darurat atau enggak gitu. Kalau misalkan harus banget misalnya bahwa dia bakalan misalnya meninggal nih kalau misalnya enggak minum obat ini. Nah, kalau misalnya melihat ke darurat ke situ nggak apa-apa, tapi kalau misalkan ada obat gitu yang halal, lebih baik yang itu
Mungkin dari saya itu. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Oke, terima kasih tadi Kak yang telah menjabarkan dari pertanyaan dari Kang Sugianto ya. Terus perihal vaksin juga, perihal vaksin. Menurut ada kabar yang tersebar gitu di sosial media bahwa vaksin itu mengandung zat-zat yang menurut beberapa orang haram ya. Lalu pada saat itu juga MUI melegalkan bahwasannya ketika MUI melegalkan obat tersebut tidak terkandung zat-zat berbahaya dan haram, kita sebagai umat muslim jangan terlalu meragukan walaupun memang keadaan negara sedang genting lah ya di luar sana. Kita jangan terlalu meragukan pendapat MUI bahwa MUI di situ pun orang-orangnya tidak semuanya secara keseluruhan 100% oknum. Kita sebagian mungkin ada beberapa orang-orang jujur juga di dalam MUI yang berkata bahwa memang vaksin tersebut memang mengandung zat-zat yang baik, yang halal gitu ya, tidak haram gitu. Makanya ada MUI mengatakan bahwa vaksin tersebut halal, boleh disuntikan, boleh dijadikan obat untuk menangkal COVID-19 yang terjadi pada era sekarang ya, di zaman sekarang. Jadi kita berpegang aja kepada apa pendapat yang telah dikatakan para ulama di Indonesia. Kita jangan terlalu ragu atas pendapat mereka bahwasannya ketika mereka memfatwakan kias ya, berarti mereka itu kias. Ketika mereka memfatwakan bahwa itu halal di kondisi darurat sekarang ya, kita tanda kutip dulu kondisinya. Kita kan kondisinya sekarang darurat ya, tentang penyakit lah, ekonomi segala macam. Ketika kita berbahas tentang penyakit, mereka memfatwakan itu halal dan mereka telah menyatakan bahwa komposisinya mengandung zat-zat yang baik, tidak ada zat kandungan yang haram. Kita boleh mengikuti pendapat mereka karena mereka telah meneliti dan mempertanggungjawabkan obat tersebut dan memfatwakan hal itu halal. Jadi ketika kita bahas tentang akhirat, siapa yang akan mempertanggungjawabkan jika memang itu haram, ya berarti MUI, gitu kan. Dan lagi, kita harus percaya gitu bahwasannya mereka juga sebagian dari pemerintah dan mereka memfatwakan itu halal. Mungkin kurang lebihnya itu dari saya. Nah, menanggapi Boleh. tadi kan yang disinggung tuh obat ya, kalau misalnya emang nggak ada obat lagi. Toh sekarang Ya. faktanya gitu, kalau misalnya emang dalam tanda kutip vaksin itu ada mengandung zat-zat yang haram, toh sekarang yang tidak vaksin pun baik-baik saja. Ya. Lantas gimana tanggapannya? Saya banyak juga mengetahui infonya gitu ya, info ya yang cukup simpang siur ya di negara sekarang. Awal-awal gembar-gembor COVID-19, vaksin 1, vaksin 2 yang diwajibkan kabarnya gitu ya. Pemerintah mengabarkan kita harus sehat dengan vaksin segala macam penangkal COVID-19. Warga panik. Yang pertama, doktrinisasi dari pemerintah itu membuat panik warga Indonesia. Padahal COVID-19 adalah hal normal yang terjadi di sebelum-sebelumnya gitu ya. Paling panas dingin, terus pilek, batuk, yang mungkin hanya dirubah nama menjadi COVID-19. Dibuat paniklah dengan gembar-gembor dan berita kematian banyak orang warga negara di Indonesia. Dibuat panik, sugesti. Doktrinisasi sugesti kepada warga masyarakat Indonesia. Harus vaksin gitu. Kalian tidak vaksin, diberitakan banyak orang yang meninggal karena COVID-19. Dan pada akhirnya, beberapa oknum terbongkar, berita-berita terbongkar seperti mayat yang palsu. Terus permainan politik dari perdagangan obat. Katanya. Beberapa info-info simpang siur. Dan lagi menurut Kang Sugianto juga tadi faktanya ketika kita tidak vaksin pun kita baik-baik saja gitu ya.
menurut saya gitu ya, walaupun memang kita pernah divaksin gitu ya, kita ikut pemerintah juga, itu tidak jadi masalah gitu ya. Karena menurut saya yang saya belajar gitu, ketika saya belajar, ketika memang kita tahu MUI telah melegalkan, ya mereka lah yang akan bertanggung jawab. Walaupun sekarang kita tahu beberapa oknum dan beberapa berita menyatakan bahwa itu adalah permainan politik gitu ya. Kita apa ya? Kita boleh memperluas wawasan kita gitu tentang banyak hal politik Indonesia, seperti ini permainan politik, ini permainan pemerintah, obat, vaksin segala macam. Saya berpatokan ke MUI karena apa? Beliau ikut campur, lembaga tersebut ikut campur dalam vaksinisasi ya. Kalau misalnya memang MUI tidak ikut campur, kemungkinan MUI memiliki dasar jawaban yang mungkin akan mengharamkan gitu ya, akan mengharamkan vaksin tersebut karena tidak ikut campur. Berhubung MUI ikut campur gitu, melegalkan vaksinisasi, maka mungkin ada sebagian masyarakat yang ikut ke MUI bukan ikut pemerintah karena kita tahu sebagai warga masyarakat Indonesia itu adalah permainan politik. Tapi berhubung kita warga masyarakat yang memiliki potensi pemikiran yang cukup luas juga gitu dalam berita-berita terkini sosial media, ikutlah ke MUI karena MUI ikut campur dalam legalitas halal vaksinisasi. Kita sebagai warga negara juga jangan terlalu fanatik gitu ya, jangan terlalu fanatik akan ini oknum, ini permainan politik MUI tapi melegalkan. Jadi bingung kita simpang siur mana yang benar dan mana yang salah. Kita mau vaksin juga bingung ini penyakit atau bukan. Ini kalau memang misalnya kita percaya, kita bijaksana, kita memiliki kebijaksanaan dalam diri, silahkan ikut yang mana. Jika memang kebanyakan orang ikut kepada MUI atau pemerintah ikut vaksin, mangga silahkan gitu ya. Jika kita berpegang teguh kepada pendirian diri kita sendiri, kita nggak usah vaksin lah, orang kita juga sehat-sehat aja. Silahkan, orang saya sendiri aja belum vaksin ketiga. Karena malas aja gitu ya, karena malas aja. Jadi kita terserah, balik itu semua, pendapat itu semua balik lagi ke diri kita sendiri. Kebijaksanaan diri kita sendiri, mau ikut yang mana? Mau ikut MUI kah, mau ikut pemerintahan kah, mau ikut pendirian kita sendiri gitu ya, pendirian kita sendiri, kita nggak usah vaksin lah, orang kita juga baik-baik aja segala macam gini gitu. Itu semuanya balik lagi ke diri kita sendiri, bahwasannya semuanya sudah jelas. Ada yang mengatakan ini faktor politik, ada juga yang menghalalkan dari lembaga MUI. Kita tinggal ikut yang mana, mau ambil pendapat yang mana, itu secara bijaksananya mah. Jadi itu semua kembali lagi ke diri kita masing-masing, mau ikut yang mana. Gitu. Kalau misalnya emang obat warung bisa nyembuhin, bahwasannya orang sekarang banyak kok di iklan-iklan oskadon mengandung ini untuk menyembuhkan COVID atau meredakan sakit badan segala macam. Ambil obat warung boleh, ambil aja, gak jadi masalah. Gitu ya di zaman sekarang. Atau kita punya wawasan sendiri-sendiri, kapasitas sendiri-sendiri, kebijaksanaan sendiri-sendiri. Dan juga sekarang banyak juga orang-orang yang memfasilitasi untuk kesembuhan orang-orang, seperti obat-obat warung juga sekarang menyediakan pereda sakit badan, pilek, batuk segala macam. Jadi nggak harus divaksin. Ada yang orang yang ikut vaksin, ada orang yang fanatik nggak vaksin, nggak minum obat. Jadi semuanya orang macam-macam. Tinggal kita aja mau milih yang mana. Paling tambahan dari saya tentang tanggapan Kang Sugianto mungkin segitu. Ada lagi mungkin gimana Kang Sugianto? Mungkin dicukupkan. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Oke, untuk semua peserta PKM
dengan keanggotaannya diharapkan untuk on cam dulu ya. Oke. Kang Rapli ngantuk ini. Oke, terima kasih juga untuk semuanya. Para teman-teman yang sudah berdiskusi di belakang layar tentang jawaban-jawaban para peserta yang bertanya tadi. Terima kasih juga untuk anggota PKM yang sore hari ini meluangkan waktu untuk beredukasi tentang hadis. Pasti ada penyakit itu pasti ada obatnya. Dan terima kasih juga untuk para audiens peserta PKM yang telah ikut serta dengan luas hati lapang dadanya pada sore hari ini. Ya. Mungkin segitu saja. Semoga pada sore hari ini, diskusi kita pada sore hari ini mengandung banyak hikmah dan bermanfaat bagi kita dan memperluas wawasan bagi kita semua. Mungkin dari tim PKM kita, saya sendiri Rijadian Rama sebagai moderator, lalu ada Teh Rika Amalia Putri, lalu ada Kang Rafli Nur Seha, Teh Nuka Nur Fadilah, ada Teh Rima Fatimah Tujahro, dan ada Teh Nina Nur Hikmah. Mungkin dari kita segitu aja pada sore hari ini tentang hadis penyakit pasti ada obatnya pada PKM pengabdian kepada masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.